Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari desain dari kelompok 7 yang berjudul Desain Buruk dalam Perspektif IMK. Studi kasusnya adalah bangunan bertingkat miring. Boleh mulai dari pendahuluan? Baik, pertama adalah pendahuluan. Pengertian umum interaksi manusia dan komputer sebagai bidang yang mempelajari hubungan antara manusia dan sistem baik digital maupun fisik dengan fokus pada usability, kenyamanan, dan keamanan pengguna dalam konteks penggunaan sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian khusus. Menjelaskan bahwa dalam konteks arsitektur, IMK mengkaji bagaimana desain bangunan yang tidak memperhatikan aspek fungsionalitas dan keamanan seperti bangunan bertingkat miring dapat mengganggu persepsi ruang, meningkatkan risiko kecelakaan, serta menurunkan kenyamanan fisik dan psikologis pengguna. Baik, di bagian kerangka analisis ini, kelompok tersebut memulai dengan mengidentifikasi gambar sebuah bangunan yang mana bangunan itu terlihat unik dan juga cukup berisiko tinggi. Lalu kelompok tersebut menganalisis dengan menggunakan teori IMK. Setelah itu berlanjut pada evaluasi dan pelajaran. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip IMK membantu mengidentifikasi kekurangan desain pada bangunan miring. Dan yang kedua adalah apakah dampak desain tersebut terhadap pengguna. Bisa selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama adalah tujuan. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadikan bangunan miring sebagai bad design atau dalam kurung struktur tidak seimbang, material kurang tepat, fungsi dan estetika buruk. Yang kedua adalah menghubungkan contoh nyata dengan teori IMK bahwa desain harus aman, fungsional, dan user centered. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan pemahaman pentingnya desain yang aman, fungsional, dan estetis. Yang kedua adalah melatih mahasiswa lebih kritis menilai desain baik pada bangunan maupun sistem atau aplikasi. Ya, selanjutnya itu case studi bangunan miring. Prinsip yang digunakan itu yang pertama tuh arsitekturnya. Struktur tidak seimbang, berisiko runtuh, terlihat bangunan dengan asal-asalan. Bisa dilihat sendiri dari gambar bangunannya. Di bagian bawahnya itu sangat kecil. Terus ya bisa dilihat kurang seimbang. Terus yang kedua, keamanan sangat membahayakan penghuni dan lingkungan sekitar maupun pengguna bangunan dan rawan akan pencuriannya. Kita lihat sendirilah kenapa rawan pencuriannya ya. Jendelanya nggak ada, pintunya nggak ada. Terus aman nggak amannya itu yang nggak aman emang nggak aman, nggak ada sengnya juga. Terus yang selanjutnya itu estetika, bentuk tidak proporsional, merusak pemandangan, malah bikin look lingkungan menjadi jelek. Ya, itu emang sangat jelek, tidak punya warna. Terus ya kayaknya itu emang bangunan nggak jadi ya, atau habis perang gitu. Terus fungsionalitas, ruangan dalam tidak efisien dan tidak nyaman, dari segi manapun kurang layak ditinggali, sangat tidak layak. Karena entah itu tangganya nanti mau taruh di mana juga kalau dilihat-lihat. Terus dari psikologis penghuni merasa cemas dan tidak aman karena nggak punya pintu dan sebagainya itu. Lingkungan mengganggu tata ruang dan menuruni nilai properti. Kesimpulan dan saran, bangunan miring ini merupakan contoh nyata bad design karena estetikanya nggak ada. Terus apa lagi? Fungsional juga tidak ada. Ya, fungsionalnya kurang, keamanannya kurang, sama Dia nggak ngikutin, dia di bangunan ini sama sekali tidak masukkan prinsip IMK. ya. Selanjutnya, desain buruk berdampak pada fungsi, keamanan, estetika, dan psikologi pengguna. Dalam konteks interaksi manusia dan komputer, setiap desain harus berorientasi pada manusia dan konteks pengguna. Sarannya, desain
arsitektur wajib melalui uji struktur dan keamanan sebelum digunakan. Yang kedua, terapkan prinsip usability dan safety sebagai acuan utama dalam desain. Yang ketiga, desain harus kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan lingkungan sekitar. Berikutnya adalah referensi. Untuk referensi selanjutnya bisa dilihat pada PPT tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin itu sekian dari pemaparan dari kelompok 7, isi presentasi dari kelompok 7. Dari kami sendiri menyimpulkan bahwa desain ini termasuk dalam bad design. Mungkin pertama karena dia menggunakan prinsip IMK seperti fungsionalitas, colornya, serta keamanan. Mungkin ada lagi? Ya, udah itu. Udah, itu aja. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 2. Ada salah katanya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.